Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi nama saya Anamira Peniramlan dan hari ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik bab 6 fisika kelas 12. Jadi kalian pasti tidak familiar atau kalian pasti tidak asing dengan namanya gelombang radio, inframerah, ultraviolet, dan lain-lain. Nah, itu akan saya bahas di video kali ini. Nah, jadi pengertian gelombang elektromagnetik itu adalah gabungan dari medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, di mana dapat membawa suatu energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memerlukan medium merambatannya. Jadi bisa kita bilang gelombang elektromagnetik ini dapat merambat di ruang hampa atau seperti di luar angkasa. Misalkan Z adalah medan magnet, Y adalah medan listrik, dan arah rambatannya pada sumbu X. Nah, X, Y, Z ini saling tegak lurus satu sama lain kan? Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara perambatan dari gelombang elektromagnetik ini sendiri. Misalkan medan listrik ini bergerak secara sinusoidal, akan membentuk perubahan medan magnet juga. Dan kemudian terbentuk lagi perubahan listrik secara sinusoidal dan akan membentuk lagi medan magnet. Sehingga gelombang elektromagnetik ini dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Jadi teman-teman, setelah membahas tentang pengertian, proses terbentuknya gelombang elektromagnetik, kita berpindah ke jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu sendiri. Nah, jenis-jenis gelombang elektromagnetik ini sangat beragam, dimulai dari cahaya tampak yang dapat dilihat oleh mata manusia, hingga beberapa gelombang elektromagnetik yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Terus, jenis-jenis gelombang elektromagnetik ini sendiri tergabung dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yang dimana pembedanya itu adalah frekuensi dan panjang gelombangnya. Semakin besar panjang gelombang, semakin kecil frekuensi, dan semakin kecil pula energi yang dihasilkannya. Dari 7 spektrum gelombang elektromagnetik ini, yang saya akan bahas pertama adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan sinar dengan frekuensi yang paling tinggi, sehingga sinar ini bahaya karena memiliki energi yang paling besar di antara gelombang-gelombang lainnya. Sinar gamma ini sendiri terbentuk akibat proses nuklir atau pembelahan inti atom, di mana pemanfaatannya untuk mengecek hasil keretakan pengelasan logam dan memiliki dampak negatif, yaitu dapat mengakibatkan kanker darah atau leukemia. Setelah sinar gamma ada juga namanya sinar X. Sinar X ini adalah sinar gelombang elektromagnetik yang memiliki daya energi dan frekuensi yang tinggi, sehingga karena memiliki panjang gelombang yang cukup pendek. Ini dapat kita lihat pada mesin-mesin X-ray yang biasa digunakan atau pemanfaatannya dalam mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, yaitu dapat menyebabkan kanker dan kerontokan pada rambut. Setelah sinar gamma, sinar X selanjutnya adalah ultraviolet, di mana sinar matahari merupakan sumber untuk ultraviolet ini. Ultraviolet digunakan untuk memproduksi tingkat vitamin D pada tubuh, yang memiliki dampak negatif, yaitu resiko terkena penyakit kulit atau katarak pada mata. Selanjutnya ada cahaya tampak, di mana cahaya tampak ini dapat memancarkan beberapa warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya tampak ini dapat dideteksi oleh mata manusia. Selanjutnya, pemanfaatan. Apa sih pemanfaatan dari cahaya tampak ini? Pemanfaatannya dapat digunakan dalam fotosintesis tumbuhan dan digunakan untuk mengelas serta memotong lempengan baja, yang memiliki dampak negatif apabila kita terkena pointer laser terkena pada mata akan menyebabkan kerusakan retina kita. Yang kelima atau yang sering kita dengar yaitu inframerah. Nah, inframerah ini sendiri merupakan sinar gelombang elektromagnetik yang sulit untuk dideteksi oleh mata manusia biasa. Panjang gelombang dari inframerah ini sendiri lebih kecil dibandingkan gelombang radio dan lebih besar dibandingkan cahaya tampak. Manfaatannya sendiri digunakan untuk foto inframerah dan remote control. Dampak negatifnya sendiri hampir sama seperti ultraviolet, yaitu memberikan sensasi efek terbakar pada kulit. Yang keenam atau kedua dari terakhir yaitu gelombang mikro, di mana gelombang mikro ini merupakan gelombang dengan frekuensi yang super tinggi. Jika benda menyerap gelombang mikro, akan memunculkan efek pemanasan pada benda tersebut. Pemanfaatan gelombang mikro ini sendiri dapat digunakan di microwave, yang memberikan dampak negatif berupa memunculkan efek stres pada syaraf mata. Dan yang terakhir adalah gelombang radio. Nah, seperti namanya gelombang radio
radio, gelombang ini cukup populer di telinga-telinga kita kan. Gelombang radio ini merupakan gelombang dengan panjang gelombang terbesar serta menghasilkan frekuensi dan daya energi yang paling kecil di antara gelombang-gelombang lainnya. Pemanfaatan gelombang radio ini sendiri digunakan untuk komunikasi radio yang memiliki dampak negatif, yaitu nyeri di sekitar kepala, tenggorokan, serta di sekitar telinga. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Setelah saya membahas tentang pengertian, proses terbentuknya gelombang elektromagnetik, serta jenis-jenis pemanfaatan dan dampaknya, saya akan menutup video ini dengan membacakan quotes yang saya dapatkan dari seorang fisikawan bernama Albert Einstein, yang berbunyi, belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal terpenting adalah jangan berhenti bertanya. Di mana kalimat originalnya seperti ini. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Nah, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.